Dengan ilmu kita mendapatkan hidayah. Dengan bimbingan ulama kita dapat mengikuti jalan yang lurus. Kalau begitu, wajib kita mengetahui apa itu ilmu dan siapa ulama. Karena ilmu itu jalan hidayah. Para ulama, orang-orang yang menunjukkan kepada kita jalan menuju hidayah. Maka tidak mungkin kita bisa mendapatkan hidayah tanpa mengenal ilmu yang mengantarkan kita kepada hidayah. Sebagaimana kita juga harus mengenal orang-orang yang dikira ulama atau mereka mengaku-ngaku sebagai ulama, tapi sebenarnya bukan ulama. Apa pentingnya mengenal mereka? Agar kita tidak tersesat. Kita mengira orang itu mengajarkan ilmu, padahal menyesatkan. Kita mengira orang itu ulama, padahal menjerumuskan kita ke neraka. Rasulullah SAW telah mengingatkan tentang ini. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum qadhafuhu fiha. Akan ada para da'i, orang-orang yang berdakwah di atas pintu-pintu jahannam, yaitu mengajak ke neraka, tapi kita mengira mereka mengajak ke surga. Kata Nabi SAW, barang siapa mengikuti seruan mereka, maka mereka akan menjerumuskannya ke neraka. Inilah jemaah sekalian urgensinya pembahasan ini, agar kita dapat mengenal kebenaran dan mengikutinya, dan mengenal siapa yang mengajak kita kepada kebenaran untuk kita jadikan guru kita, dan siapa yang sebaliknya menyesatkan kita untuk kita jauhi. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam An-Nuniyah beliau memberikan kesimpulan, al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabah hum ulul irfan. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Para sahabat itulah orang-orang yang berilmu. Dengan makna yang sama dinukil ucapan seperti ini dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, al-ilmu qala Allahu wa qala rasuluhu wa qala sahabah wa ma siwa dzalika waswasatu syaitan. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Selain itu adalah bisikan setan. Artinya selain itu bukanlah ilmu, melainkan al-jahal, kebodohan yang akan mengantarkan kepada kesesatan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan surat Fatir ayat ke-28, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang benar-benar takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Maka beliau menjelaskan, wa ammal ilmu alladhi faradallahu azza wa jalla ayyuttaba'ah fa innama huwal kitab was sunnah wa ma jaa'a anis sahabah. Adapun ilmu yang Allah wajibkan untuk diikuti adalah yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah dan yang datang dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa man ba'dahum min a'immatil muslimin, dan juga yang datang dari para ulama kaum muslimin setelah para sahabat, yaitu yang mengikuti jalan mereka. Jadi kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ilmu itu adalah Alkitab was sunnah dan apa yang datang dari para sahabat dan para ulama setelahnya. Namun tambahan para ulama setelahnya itu memiliki syarat, pendapat mereka tidak menyelisihi pendapat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, barulah itu disebut ilmu. Sebagaimana kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, al-ilmu ma jaa'a an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man lam yaji anhum falaysa bi'ilmin. Ilmu itu adalah apa yang datang dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang tidak datang dari mereka, maksudnya yang tidak sesuai pendapat-pendapat mereka, maka itu bukanlah ilmu. Inilah jemaah sekalian keterangan para ulama tentang apa itu ilmu. Ilmu adalah Al-Quran dan sunnah sesuai penjelasan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka yang bertentangan dengannya adalah al-jahal, kebodohan. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut semua ajaran dan semua hukum yang bertentangan dengan syariatnya, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah dan dengan pemahaman sahabat sebagai jahiliyah. Di surat Al-Ma'idah ayat ke-50, afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka
kita kehendaki. Artinya setiap hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan ijma' sahabat, maka itu disebut jahiliyah, dinisbatkan kepada al-jahal, yaitu kebodohan. Jadi jelaslah bagi kita yang disebut dengan ilmu adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Inilah yang seharusnya kita ikuti. Dan di sini ada dua hadis yang memberikan ketegasan dalam masalah ini. Hadis yang pertama yang dikeluarkan oleh Imam Malik, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan yang lainnya diriwayatkan dari sejumlah sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnat rasulih." Aku tinggalkan untuk kalian dua hal, dua perkara. Kalian tidak akan tersesat apabila kalian masih berpegang teguh dengannya. Kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya adalah hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang kedua tentang perpecahan umat. Hadis yang masyhur juga diriwayatkan dari sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nari illa wahidah, ma ana alaihi wa ashabi." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Artinya semuanya tersesat, hanya satu yang selamat, yang benar, yaitu ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Kalau kita gabungkan antara dua hadis ini, maka kesimpulannya ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Inilah yang diwariskan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk mengikutinya. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.